Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Uswatun Nisa dengan NIM 2510116220008. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan fonologi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 pada mata kuliah fonologi kelas A1 semester 2. Sebelum saya menjelaskan materi tentang pendahuluan fonologi, terlebih dahulu akan saya tampilkan peta konsep yang telah saya buat untuk mempermudah pembahasan kita pada video kali ini. Ini dia peta konsep dari materi pendahuluan fonologi. Itu tadi adalah peta konsep tentang materi pendahuluan fonologi. Langsung saja kita akan membahas apa itu fonologi. Secara etimologis, fonologi terbagi menjadi dua kata, yaitu fon atau bunyi, kemudian logi yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga pengertian secara sederhananya menurut Abdul Khair, yaitu fonologi merupakan suatu cabang kajian ilmu linguistik yang mempelajari, membahas, dan juga menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, apakah fonologi ini memiliki kaitannya dengan ilmu lainnya? Tentu saja iya. Fonologi ini memiliki banyak kaitannya dengan ilmu lainnya. Namun di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan 4 ilmu saja. Yang pertama yaitu fonologi dengan sintaksis. Kita akan berkaitan dengan sintaksis ketika kita mempelajari fonologi terkait tentang intonasi, kemudian tentang jeda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fonologi dengan semantik. Ketika kita membunyikan bahasa dengan intonasi yang berbeda, itu akan memberikan kemungkinan makna yang dihasilkannya pun berbeda. Contohnya seperti kalimat pernyataan dan juga kalimat pertanyaan. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Kamu sudah makan. Ini adalah kalimat pernyataan. Kemudian, kamu sudah makan. Ini adalah kalimat pertanyaan. Nah, walaupun bentuk kalimatnya sama, namun jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda, maka hasilnya pun makna yang diberikan oleh kalimat yang saya bunyikan tadi tentunya akan menghasilkan makna yang berbeda di ilmu semantiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah sosiolinguistik. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh setiap individu dapat berbeda. Nah, hal ini salah satunya bisa dipengaruhi karena adanya perbedaan dialek. Kemudian yang keempat yaitu adalah psikolinguistik. Kita akan mempelajari bagaimana otak manusia dapat memahami proses membunyikan suatu bunyi bahasa. Nah, setiap manusia itu pasti berbeda pengetahuan tentang bunyi bahasanya. Contohnya seperti seorang bayi itu bunyi bahasanya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan remaja ataupun dewasa yang sudah banyak memiliki pengetahuan tentang bunyi bahasa. Seorang bayi biasanya pemahamannya itu pengucapan bunyi bahasa tentang mama atau papa. Itu dia adalah kaitannya fonologi dengan ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang objek kajian utama fonologi. Objek kajian utama fonologi itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua adalah fonemik. Fonetik yaitu kita mempelajari bagaimana suatu bunyi bahasa kita bunyikan. Nah, fonetik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Kemudian yang kedua adalah fonemik. Fonemik ini yaitu kita mempelajari bagaimana bunyi bahasa berdasarkan fungsi atau sebagai pembeda makna. Nah, fonemik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah fonem segmental dan yang kedua adalah fonem non-segmental atau suprasegmental. Pembagian tentang fonetik dan fonemik ini akan lebih rinci dijelaskan oleh kelompok selanjutnya yang membahas terkait tentang fonetik dan juga fonemik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada fonologi. Di sini ada 7 perubahan. Yang pertama yaitu adalah asimilasi. Asimilasi yaitu perubahan bunyi yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi di sekitarnya. Contohnya bunyi man dan bunyi pukul. Nah, sehingga menjadi memukul. Kemudian perubahan yang kedua yaitu adalah disimilasi. Disimilasi yaitu perubahan yang terjadi untuk memberikan kemudahan pada pengucapannya. Contohnya, seseorang menjadi seorang.
Kemudian perubahan yang ketiga yaitu adalah metatesis. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan posisi pada suatu bunyi bahasa. Contohnya adalah raksasa menjadi rasaksa. Kemudian perubahan yang keempat yaitu adalah anaptiksis. Anaptiksis ini merupakan penambahan pada posisi tertentu. Contohnya seperti bunyi bahasa putra menjadi putera. Kemudian putri menjadi puteri. Kemudian perubahan yang kelima yaitu adalah netralisasi. Perubahan netralisasi ini yaitu pelemahan perbedaan fonem pada posisi tertentu. Contohnya seperti bunyi bahasa Sabtu. Nah, Sabtu ini penulisan sabnya itu adalah fonem B. Nah, sedangkan pengucapan bunyi bahasanya itu seperti bunyi fonem P. Padahal tulisannya adalah fonem B, namun diucapkan seperti fonem P. Kemudian perubahan yang keenam yaitu adalah elisi. Elisi ini yaitu proses penghilangan suatu bunyi bahasa. Nah, contohnya itu seperti sudah menjadi udah, karena menjadi karena. Kemudian perubahan yang ketujuh yaitu adalah zeroisasi. Nah, ini sama seperti elisi, namun perbedaannya adalah zeroisasi ini merupakan pelesapan atau penghilangan beberapa bunyi bahasa. Contohnya seperti bagaimana menjadi gimana, terima kasih menjadi makasih. Nah, zeroisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aferesis, yang kedua ada sinkop, dan yang ketiga ada aposkop. Nah, jadi perbedaan antara elisi dan zeroisasi tadi, elisi satu bunyi bahasa yang hilang seperti sudah atau udah, sudah menjadi udah, karena menjadi karena, sedangkan zeroisasi penghilangan beberapa bunyi bahasa. Bagaimana menjadi gimana. Seperti itu teman-teman perubahan yang ada pada fonologi. Demikian penjelasan saya terkait tentang pendahuluan fonologi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan tentang fonologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.